Untung tidak dapat. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas proyek mikrobiologi dan virologi kami yang berjudul Strategi Vaksinasi untuk Memerangi Virus Corona. Nama saya Dina Najwa Febrianto, NPM 212114078. Nama saya Dia Afriansa, NPM 21211412. Nama saya Fadila Dabayanti, MPM 21211404. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Rena Bintang Nasution, NPM 21211447. Nama saya Dian Anilah, 21211404. Nama saya Sarah Nabila, NPM 21211407. Pengertian coronavirus adalah kelompok virus terbesar yang termasuk dari famili Coronavida dan ordo Nidovirales. COVID-19 sangat mempengaruhi baik saluran pernapasan bawah maupun saluran pernapasan atas. Dengan gejala awal flu biasa, batuk kering, kelelahan, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan diare hingga fenomena berat, kesulitan bernapas, dan diakhiri dengan kematian pasien. Jenis virus corona alpha. Virus corona alpha, beta alpha hanya menyebabkan penyakit saluran pernapasan bagian atas sehingga sedang seperti flu biasa. Ada 4 jenis yang relatif jinak dari human coronavirus atau HCOVS 229E, NL63, OC63, dan HKUI yang menyebabkan flu pernapasan ringan seperti penyakit musiman. Namun, 3 jenis SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 adalah dilaporkan sangat patogen. Ada 4 jenis yang relatif jinak dari human coronavirus atau HCOVS 229E, NL93, OC43, dan HKUI yang menyebabkan flu pernapasan ringan seperti penyakit musiman. Namun, 3 jenis SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 adalah dilaporkan sangat patogen. Mekanisme kerjanya karena dia berbagai kandidat vaksin. Mekanisme kerja vaksin dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tersebut dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Mekanisme kerja vaksin dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tersebut dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Strategi vaksin. Sebelumnya, COVID dianggap sebagai patogen lemah bagi manusia yang menyebabkan penyakit ringan seperti flu, tetapi dengan wabah yang konsisten seperti SARS pada tahun 2002, MERS pada tahun 2012, dan sekarang COVID-19. Patogen isitasnya sangat mapan secara global. Penularan berulang yang menyebabkan kerugian ekonomi global membuat vaksin COVID sangat diminati karena saat ini tidak ada obat antivirus yang tersedia untuk melawan COVID. Berbagai bidang dieksplorasi untuk pencarian vaksin yang ideal melawan SARS-CoV, termasuk vaksin virus yang tidak aktif, vaksin virus rekombinasi, vaksin subunit, vaksin DNA, dan vaksin yang dilemahkan. Pemilihan target antigenik dan strategi vaksinasi. 1. Vaksin asam nukleat. Antigen yang mengkode DNA plasmid atau RNA, yaitu mRNA atau replika virus, digunakan dalam pendekatan berbasis asam nukleat. Setelah diambil dan diekspresikan oleh sel, antigen ini yang
mengodekan oleh asam nukleat, menginduksi antibodi dan respon yang di perantara sel juga. Karena kesederhanaan dalam perubahan antigen yang mereka izinkan, kedua pendekatan ini sangat mudah beradaptasi. 2. Vaksin DNA. Vaksin DNA memberikan pendekatan yang menarik untuk membingungkan vaksin SARS karena kesederhanaan, stabilitas, keamanan, dan kemampuan produksi yang mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional lainnya. 3. Vaksin mRNA. Untuk membuat vaksin generasi yang baru yang melawan virus yang menyebar cepat ini daripada protein, strategi vaksinasi mRNA bisa menjadi pendekatan yang lebih baik. Vaksin mRNA memanifestasikan respon imun yang mirip dengan infeksi alami dan menyediakan rMNA virus sintetik pendek yang kemudian digunakan oleh inang untuk menghasilkan protein antigen. Karena mRNA yang digunakan dalam vaksin setelah disuntikan tidak dapat berintegrasi ke dalam genom inang, mereka aman digunakan. Selain itu, vaksin ini lebih aman daripada vaksin inaktif atau berbasis protein karena bebas dari resiko kontaminasi protein atau virus yang disuntikan menjadi aktif. 4. Vaksin subunit. Mempertimbangkan kemanjuran keamanan, vaksin subunit yang melibatkan antigen murni dikatakan menguntungkan karena konstituennya hanya mencakup peptida sintetik atau protein rekombinan yang hanya mengekspresikan fragmen imunogen tertentu, tidak termasuk partisipasi virus yang menular. Selain itu, vaksin subunit kurang rentan menimbulkan efek samping di tempat inokulasi karena kondisi stabil dan fragmen patogen yang pasti. Vaksin subunit mencapai produk yang andal. Karena semua kualitas ini, vaksin subunit sangat membantu dalam menjadikannya kandidat vaksin yang menarik. Subunit protein S dan RBD. Untuk mengembangkan virus berdasarkan subunit COV, protein S adalah kandidat yang lebih disukai karena protein S memiliki situs untuk pengikat reseptor serta untuk fungsi membran. Vaksin berdasarkan protein S kemungkinan akan mengaktifkan antibodi yang mencegah pengikatan virus dan kemudian fungsi membran juga sehingga menangkal infeksi virus. Yang keenam, subunit protein M dan N. Selain protein yang disebutkan di atas, ekspresi berbagai protein lain juga telah dilaporkan pada permukaan virion dengan produksi antibodi dalam serum pasien SARS. Selanjutnya, protein ini juga dapat dievaluasi untuk memeriksa kemanjuran perlindungan terhadap SARS-CoV. Misalnya, tindakan melawan antibodi terhadap protein N juga telah dilaporkan. Membran atau protein M memainkan peran penting dalam menegakkan konfigurasi amplop virus dan protein M melakukan ini dengan membuat interaksi dengan protein CoV yang berbeda, menggabungkan kompleks Golgi ke dalam virion baru, dan menstabilkan protein dari nukleokapsid. Vaksin faktor rekombinan sangat efisien dalam memicu respon imun karena dapat menginfeksi sel dan vaksin dalam tubuh untuk waktu yang cukup lama dan dapat bereaksi terhadap sel. Vaksin faktor rekombinan dapat didefinisikan sebagai virus hidup pembaik virus yang dimanipulasi secara genetik untuk menampung beberapa gen patogen tambahan. Yang kedelapan, vaksin faktor adenovirus. Sistem pengiriman berbasis adenovirus memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemudahan pemberiannya melalui rute oral atau hidung, non-patogenitasnya pada manusia, terutama untuk muatan dengan replikasi yang terganggu. 9. Vaksin faktor Fox virus. Konstruksi Fox virus adalah faktor yang kuat karena stabilitas yang lebih baik, ukuran insert yang lebih besar, produksi yang mudah, ekspresi gen, histoplasma, dan kapasitas untuk memperoleh imunitas seluler dan humoral. Jangka panjang dalam sebuah penelitian faktor Fox virus yang dikompromikan replikasi Vanishia Ankara atau MVA
yang mengkode Operation SARS-CoV.